Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Kajian kita kitab Al-Bukhari sampai di babul ma' alladhi yuksalu bihi sa'rul insan. Wa bi ilakahla hadatsana Muhammad bin Abdurrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Abdurrahim. Qala akhbarana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Abbad an ibni Aun an ibni Sirin an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama halaqa ra'sahu kana Abu Talha awwala man akhadha min sya'rih. Sesungguhnya ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama halaqa ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mencukur rambutnya, karena Abu Talhata awalaman akhadha min sa'rih. Orang yang pertama mengambil rambutnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Talhah. Sayyidina Abu Talha ngambil rambut Nabi. Kalau rambut kita mana ada yang ngambil? Dekat tukang cukur tuh bersepah, tak ada yang nak. Ini dalil tabarruk. Dalil tabarruk, dalil mengambil berkah. Kalau memang Nabi tak ngasih tabarruk, musyrik syirik, kau pergi tak usah ambil rambut aku. Sama Rasulullah dibiarkan saja, ya. Sampai sekarang namanya rambutnya Rasulullah masih ada di tempat-tempat tertentu, di museum-museum. Itu rambutnya Rasulullah. Para sahabat langsung berebut ketika Rasulullah cukur itu. Rasulullah itu cukur, sahabat ini dia berebut. Yang pertama ngambil waktu itu Sayyidina Abu Talha. Saya sudah pernah ceritakan Sayyidina Khalid bin Walid itu ketika mau perang cari-cari kopiahnya, nggak ketemu sampai orang suruh nyari, ternyata kopiah jelek. Katanya, kenapa aku cari-cari ini? Karena ketika Rasulullah cukur rambut, aku bisa mengambil bagian ubun-ubunnya dan aku taruh di kopiah ini, kata Sayyidina Khalid bin Walid. Dan selama aku memimpin peperangan, aku pakai kopiah ini, maka tidak pernah kaum muslimin itu terkalahkan. Ini apa? Tabarruk. Tabarruk itu bukan mengatakan, oh berarti yang menyelamatkan ini rambut ini. Ya tidak, yang menyelamatkan tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah milik kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita cinta kepada kekasih Allah, maka Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita. Bukan ini percaya sama ini, bukan kita percaya dengan kekuatan selain Allah. Itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dari Allah. Bukan berarti ada sesuatu yang punya kekuatan selain Allah, maksudnya nandingi Allah nih, musyrik. Ini namanya tabarruk. Dalilnya ada ini di kitab Sahih Bukhari. Ini kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Jadi jangan sisirik tabarruk syirik, jangan gitu dulu. Enggak boleh. Namanya orang bertabarruk. Kita kadang-kadang sebagian orang megang Ka'bah, bergelayut di Ka'bah, kan? Orang niatnya tabarruk dengan Ka'bah tuh. Tapi kadang-kadang tidak diperbolehkan memegang makam Ibrahim. Haram. Diharamkan jadinya. Jangan begitu. Orang niatnya tabarruk, kangen. Kenapa sih? Kangen kepengin megang, bukan menganggap itu mempunyai satu kekuatan, tapi itu adalah asar para kekasih Allah. Asar itu ya peninggalan, yang sesuatu yang berhubungan dengan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika kita cinta kepada sesuatu yang berhubungan dengan kekasih Allah, tentu Allah juga cinta sama kita. Cobalah tak usah gitu. Ada seorang kakek, dia punya cucunya punya sepeda, ya.
punya sepeda kesayangan cucunya nih, kakeknya tak pernah naik, mana pernah naik, tapi tiba-tiba ada orang lewat, sepeda ini ditendang ya, kakeknya tersinggung ya, tersinggung karena itu sepeda punya kekasihnya, punya cucunya. Ketika ada orang datang, dicucikanlah ini sepedanya nih, dibasuh, dibersihkan, disabun, suka kakeknya, padahal naik pun tak pernah naik. Berhubungan sepeda itu ada hubungannya dengan kekasihnya yaitu cucunya, maka dia ridho terhadap sepeda itu sedikit untuk memudahkan pemahaman. Bukannya rambut punya kekuatan, ya tidak begitu, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada orang yang mengganggu, merusak, tentu orang tuanya akan istilahnya membela. Anak kecil itu tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi orang tuanya, kakeknya itu bisa melakukan satu pembelaan. Jadi Sayyidina Abu Talha adalah orang yang pertama mengambil rambutnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ilaikal hadatsana Abdullah ibnu Yusuf an Malikin an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza saribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an. Wa qala Ahmad ibnu Syabib hadatsana Abi an Yunus an ibni Syihabin qala hadatsani Hamzah bin Abdullah an Abi qala kanatil kilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yarussuna syai'an min dzalik falam yakun qaluhu Abi Syafir kama tarawa qala al-fathu bi fadilha. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Kalau ada anjing meminum di wadah makanan kalian, ada piring, ada mangkok, anjing minum pula dia di situ. Ina, itu namanya ina. Falyaghsilhu sab'an, maka basuhlah 7 kali, ini kata Rasulullah. Waqal Ahmad bin Syihab, ini ada hadis dari Ahmad bin Syihab, dari Abi Yunus, dari Yunus, dari Ibni Syihab, dari Hamzah bin Abdullah an abihi. Kata beliau, kata sahabat, qala kanatil kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjing-anjing itu biasa kencing di situ, keluar masuk di dalam masjid fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidnya Rasulullah ya enggak keramik begini, ya pak, tanah baru itu. Jadi di zaman Rasulullah itu anjing biasa tabul itu kencing, tuqbilu wa tudbiru, keluar masuk anjing itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarussuna syai'an min dzalik, tetapi mereka para sahabat tidak ada nyiram itu tidak ada. Itu tengok. Makanya di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama. Kalau Imam Malik mengatakan mencuci 7 kali itu hanya ta'abudi, disuruh Nabi ya dilakukan, tapi makanan tempat makan atau minum mungkin wallahu a'lam dari mulutnya atau dari liurnya itu mengandung racun. Jadi kalau dimakan, kita makan dari situ, akhirnya akan berefek di khusus dari liurnya atau bekas mulutnya. Kalau Sayyidina Imam Abu Hanifah mengatakan mulutnya saja yang najis itu, karena dari situ mungkin akan terjadi mudarat ketika dia makan, karena sudah niat untuk dirinya, jadi sepanjang ada racunnya atau bagaimana. Makanya Rasulullah nyuruh dibasuh 7 kali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di zaman Rasulullah anjing itu keluar masuk masjid dan tidak ada yang nyiram.
pada waktu itu. Nah, ini makanya terjadi perbedaan. Imam Malik mengatakan kalau anjing tidak najis, nggak ada najisnya, sama seperti kucing, nggak ada najisnya sama sekali. Makanya itu terjadi perbedaan pendapat, dan pendapat yang paling keras ya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i seluruh jasadnya, seluruh badannya itu najis. Itu perbedaan pendapat ulama. Kita perlu tahu juga, dan apalagi kita ini sekarang, kita ini di daerah yang paling susah untuk menerapkan mazhab ini ya. Bagaimana toko semua orang jin piara, duit dia entah habis makan apa kasih terus. Macam mana kita nak jaga? Warung di mana dia makan, kita makan. Macam mana kita nak jaga? Dekat kita bagi keluar masuk tokonya apa, setiap hari salam gini apa segala macam. Macam mana kita nak? Susah. Ada lagi sedikit tentang masalah anjing-anjing ini. Di zaman Rasulullah SAW itu para sahabat berburu bawa anjing biasa bawa anjing. Jadi hewannya tuh kejar sama anjing, tangkap sama anjing, digigit sama anjing biasa. Habis itu bawa balik. Seperti itu. Dan istilahnya kayaknya belum ketemu ada hadisnya Rasulullah SAW telah nyuruh itu dimandiin dulu, kayaknya belum ada hadisnya. Disitulah makanya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Imam Syafi'i menetapkan kenajisan itu berdasarkan hadis ini, hadis idza wala fil kalbu, tapi bukan yang ini. Ini ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa dulu anjing itu keluar masuk di dalam masjid di zamannya Rasulullah SAW, bukan tidak di zaman Rasulullah. Terus itu berburu pakai anjing. Macam mana coba berburu pakai anjing? Itu lagi. Makanya dari situ kita paling tidak kita menjadi bijak di dalam menyikapi seperti ini. Jangan terlalu kaku juga. Kadang-kadang kita ini terlalunya kita ini kaku sehingga kita ada semacam kebencian yang tidak ada dasarnya terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Anjing itu tak salah apa-apa, tapi bencinya bukan main kita. Tak salah apa-apa dia tuh. Bencinya minta ampun. Kenapa? Salah satu di antara hewan yang masuk ke dalam surga itu anjing. Ashabul Kahfi tengok masuk ke dalam Al-Qur'an dia. Masuk ke dalam Al-Qur'an, dia bersama pemuda-pemuda yang soleh. Kawannya siapa? Kok bukan kambing waktu itu tidak ikut di dalam Ashabul Kahfi itu. Itu herannya tuh. Kalau kambing kita suka tak apa, atau kucing lah katakan, atau harimau lah katakan, tetapi ternyata anjing di situ. Dan kita jangan lupa bahwa anjing itu juga termasuk makhluk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disakiti kalau dia tidak galak. Kalau galak ini urusannya sudah lain ya. Kalau galak baru boleh, kalau tidak galak tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Itu ya, karena kita berimbas dari fikih itu tadi, akhirnya ada kebencian yang semacam muncul, tidak ada urusannya, tidak ada apanya. Apa bedanya anjing dengan kucing? Sama-sama makhluknya Allah, cuma karena tadi fikih akhirnya kita ada kebencian tersendiri. Ya itu kita buanglah benci-bencinya tuh. Oke, tidak megang, tapi bencinya jangan. Gitu. Banyak aku tak megang, belum bisa lah kan, jangan. Ya sudah, tapi bencinya janganlah. Kali-kali kasih makan pun tak apa-apa. Ngasih makan kucing biasa, anjing tak pernah pun ngasih makan anjing. Para aulia, orang-orang soleh itu biasa ada sirah-sirahnya. Mereka itu ada yang setiap hari itu kumpul dengan seperti anjing dan sebagainya, tugasnya ngasih makan aja dekat tempat-tempat sampah, dikasih dia makan seperti itu. Itu diantaranya. Berburu pakai anjing biasa di zaman Rasulullah SAW, biasa. Wabillaikul hadatsana Hafs bin Umar. Makanya saya kalau kita pikir-pikir di tempat kita nih Kepri ini kayaknya mazhab yang lebih cocok itu mazhab Maliki. Iya betul. Cobalah kita pikir macam mana, kita bingung ya itu. Iya, jujur aja. Susah kita. Jangan bilang Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Semua imam 4 ini ijtihadnya itu diakui dan dibenarkan. Makanya kita tidak heran
dunia bagian pokoknya daerah Maroko, daerah mana, daerah Tunis, daerah Libya sana yang bermadzhab Maliki, mereka biasa memegang itu biasa, karena memang menurut Imam Malik itu tidak najis. Menurut Imam Abu Hanifah mulutnya aja, badannya tak apa-apa. Menurut Imam Syafi'i semuanya berdasarkan hadis idza balagha kalbu fi ina'i ahadikum, ketika anjing memakan menjilat wadah. Inak tu wadah, bukan Rasulullah kalau kamu digigit anjing, nggak ada, tetapi khusus wadah makanan, karena makanya kalau dari situ dimungkinkan karena ada unsur racun. Tapi kalau kena baju nggak ngefek, maksudnya racun itu tak ngefek, maksudnya kalau bukan berupa air liur atau apa zat-zatnya itu bekas kita makan kok kita tidak cuci kita makan di situ, nah itu mungkin ya, wallahu alam, begitu rahasianya, karena segala sesuatu itu pasti ada rahasianya, itu semacam begitu, wallahu alam. Wa bi ilaikal hadatsana Hafs bin Umar qala hadatsana Su'batu ani bani Abi Safar ibni Abi Safar ani Sya'bi Anadin ibni Hatim qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala idza arsalta kalbakal muallam faqatala faqul. Tengok lagi, ini lebih jelas lagi hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Beliau berkata, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada Adi bin Hatim tanya kepada Nabi, maksudnya macam mana ini tentang berburu pakai anjing, menggunakan anjing. Apa kata Rasulullah? Idza arsalta kalbakal muallam fakul faqatala fakul. Kata Rasulullah, kalau engkau melepaskan anjingmu yang muallam, anjing yang sudah diajarin untuk berburu, kalau kata Rasulullah nih, sabda Rasulullah, kalau engkau melepaskan anjingmu yang kau sudah ajarin untuk berburu, faqatala, kemudian anjing itu membunuh hewan buruanmu, fakul, kata Rasulullah, makan, kata Rasulullah SAW. Tengok macam mana, ini hukum. Makanya, dan kita kayaknya belum ketemu disuruh mandikan, disuruh bersihkan hewannya, itu belum ketemu. Jadi khusus untuk masalah wadah makanan itu yang ada seperti itu pun sampai dikatakan anjing itu keluar masuk masjid. Kita bingung. Ini kita kembali langsung kepada perkataan hadisnya Rasulullah SAW. Cuma kalau kita nak ngajarkan fikih Maliki ini takut orang bermasalah, ini kata orang ini macam mana, aduh orang awam ini susah, kita nak memahamkan orang awam ini susah. Kata mak ini macam mana ya, susah. Orang ilmu itu harus duduk lama, kalau dengar sut gitu aja jadi fitnah. Itu masalahnya. Sebetulnya boleh kita mau bermadzhab apa, yang penting kita ada gurunya dan mengajarkan, kan kita belajar. Ini kata Rasulullah, idza arsalta kalbakal muallama faqatala faqul. Kalau engkau melepaskan, memang cara orang berburu begitu, ketika ada rusa anjing ini lepaskan, bismillahirrahmanirrahim, lepaskan, tangkap, cuk, digigit dia. Macam mana mati kalau tak digigit? Dia mesti digigit lah, masa ditendang aja sama anjing? Tak mungkin. Mesti terkam dia gigit, kakau lehernya mati, kata Rasulullah. Faqatala, anjingmu kemudian membunuh hewan buruanmu, fakul, makan, kata Rasulullah, halal. Alamak, macam mana coba kita bingung. Nah, masa hasil, padahal ini hadisnya Rasulullah SAW. Besok pergi berburu cari pelanduk lah. Nah, belum lagi wa idza akala fala taqul. Tapi kata Rasulullah, kalau ternyata hewan buruan itu kok dimakan sama anjingmu, maka kau jangan makan. Fa inna ma amsaku ala nafsi, karena sesungguhnya dia itu nangkap untuk dia sendiri, bukan untuk engkau, kata Nabi. Jadi gitu. Sekarang ada anjing malam, begitu ada rusa terus kejar, cap, takak lu. Teman tahu, kita tengok, dimakan dia rusa nih. Oh, berarti kau tangkap untuk kau sendiri ya. Kata Nabi, kalau hewan itu dimakan sama anjing tuh, maka kau jangan haram bagimu.
Jadi yang boleh kau makan, yang kau lepaskan anjingmu dan dia menangkap untuk kamu, itu yang halal. Tapi kalau yang ditangkap dimakan dia, berarti jadinya bangkai bagimu, nggak boleh dimakan. Tengok fikihnya Nabi ini langsung kayak begitu. Ini jelas, ini sejelas-jelasnya. Ini Sahih Bukhari loh, bukan saya bohong nih. Nih kita Sahih Bukhari. Supaya paling tidak kita melepaskan sedikit kekakuan, ya, kebencian dan lain sebagainya, kekakuan, kefanatikan bermadhab. Waduh, belum selesai hadisnya, kita sambung lagi lah insyaallah nanti di pekan yang akan datang. Ulangi sedikit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.